Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu penguji yang telah berkenan hadir untuk menyaksikan video presentasi saya mengenai karya tulis ilmiah dengan judul Gambaran Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil di UPDD Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara pada tahun 2022. Sebelum saya mulai untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya atas nama Komang Maita Indiraswari dengan NIM P0713401960. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian saya. Selama kehamilan atau kekurangan kadar hemoglobin pada ibu hamil selama kehamilan merupakan masalah kesehatan yang sering timbul selama kehamilan, di mana diperkirakan sebanyak 1,8% ibu hamil di seluruh dunia menderita anemia selama kehamilan. Selama 3 tahun terakhir, angka ibu hamil yang mengalami anemia selama kehamilan di UPDD Puskesmas 3 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, sebanyak 11% atau 135 orang ibu hamil mengalami anemia. Pada tahun 2020, sebesar 15,3% atau sekitar 180 orang. Dan pada tahun 2021, sebesar 16% atau 193 orang ibu hamil yang mengalami anemia. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana gambaran kadar hemoglobin pada ibu hamil di UPDD Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara pada tahun 2022. Untuk tujuan di sini ada dua, yaitu tujuan umum yaitu untuk mengetahui kadar hemoglobin pada ibu hamil di UPDD Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara. Untuk tujuan khusus di sini ada 3. Yang pertama yaitu mengetahui karakteristik ibu hamil berdasarkan usia kehamilan, jarak kehamilan dan paritas. Yang tujuan khusus yang kedua yaitu mengukur kadar hemoglobin pada ibu hamil, dan untuk tujuan khusus yang terakhir yaitu mendeskripsikan kadar hemoglobin pada ibu hamil sesuai dengan karakteristik ibu hamil tersebut. Untuk manfaat dari penelitian ini ada 2, yaitu manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis. Untuk manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan bagi peneliti mengenai gambaran kadar hemoglobin pada ibu hamil. Untuk manfaat praktisnya ada 2, yaitu yang pertama dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menentukan kadar hemoglobin pada ibu hamil. Dan untuk manfaat praktis yang kedua yaitu sebagai tambahan informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan wawasan mengenai pengetahuan akan karakteristik gambaran kadar hemoglobin pada ibu hamil. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka yang dibahas pada penelitian ini yaitu yang pertama mengenai hemoglobin, yang kedua mengenai kehamilan, yang ketiga mengenai anemia dalam kehamilan, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan kadar hemoglobin. Untuk kerangka konsep dari penelitian ini bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Untuk variabel penelitian penelitian ini adalah kadar hemoglobin pada ibu hamil dan karakteristik dari ibu hamil tersebut. Selanjutnya untuk definisi operasional bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitiannya itu adalah penelitian deskriptif. Untuk tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di UPTD Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara dan dilakukan pada bulan April sampai Mei pada tahun 2022. Untuk populasinya sendiri di sini sekitar 153 orang ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan di UPTD Puskesmas 3. Selanjutnya yaitu ada sampel dari penelitian ini sebanyak 34 orang. Untuk unit analisis dari penelitian ini yaitu kadar hemoglobin, sedangkan untuk respondennya yaitu adalah ibu hamil yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Di sini ada 2 kriteria sampel. Yang pertama kriteria inklusi. Untuk kriteria inklusi yang pertama yaitu ada ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas, dan yang untuk kriteria inklusi kedua yaitu ibu hamil yang bersedia menjadi responden. Sedangkan untuk kriteria eksklusi dari penelitian ini ada 2 juga, yaitu yang pertama ibu hamil yang sedang dalam kondisi sakit dan ibu hamil yang mengundurkan diri sebagai responden saat pengumpulan data. Selanjutnya untuk jenis data dari penelitian ini yaitu ada 2. Yang pertama data primer, selanjutnya ada data sekunder. Teknik pengumpulan data di sini juga ada 2. Yang pertama yaitu melakukan wawancara, dan yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin. Untuk instrumen pengumpulan data dari penelitian ini ada 4. Yang pertama yaitu info konsen, yang kedua yaitu form wawancara atau lembar kuesioner,
yang ketiga yaitu alat tulis, dan yang terakhir ada kamera. Ya, untuk alat bahan dan prosedur kerja, yang pertama untuk alat yaitu alat hematologi analyzer, yang kedua yaitu spite, selanjutnya ada tourniquet, ada APD yang terdiri dari masker medis, handscoon, dan jas laboratorium. Selanjutnya ada tabung vacuum thinner, dan yang terakhir ada holder. Sedangkan untuk bahannya yaitu ada alkohol swab dan kapas kering. Untuk prosedur kerja sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pra-analitik, tahap analitik, dan tahap pasca analitik. Untuk tahap pra-analitiknya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya di slide tertera prosedur kerja analitik, bisa dilihat pada slide. Dan yang terakhir yaitu untuk prosedur kerja pasca analitik, di mana setelah dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin pada ibu hamil, hasil tersebut dibandingkan dengan nilai normal kadar hemoglobin. Untuk nilai normalnya ada 2. Yang pertama yaitu untuk ibu hamil yang memiliki kadar hemoglobin yang normal, yaitu ibu hamil yang memiliki kadar hemoglobin lebih dari sama dengan 11 gram per desiliter. Sedangkan untuk yang kedua yaitu ibu hamil yang memiliki kadar hemoglobin yang rendah, di mana untuk yang rendah ini sendiri memiliki kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter. Selanjutnya untuk teknik pengolahan data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel dan diberi narasi. Untuk analisis data di sini digunakan yaitu analisis deskriptif. Selanjutnya untuk etika penelitian ada 4. Yang pertama yaitu menghargai otonomi partisipan, yang kedua yaitu mengutamakan keadilan, yang ketiga yaitu memastikan kemanfaatan, dan yang keempat memastikan tidak terjadi kecelakaan. Di sini saya akan membahas mengenai kondisi lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian saya ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 110, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan luas wilayah sebesar 17,5 km persegi. Untuk jumlah penduduk yang berada di wilayah kerja UPTD Puskesmas ini terdirinya 65.325 jiwa. Selanjutnya yaitu karakteristik dari ibu hamil. Untuk karakteristik yang pertama yaitu usia ibu hamil. Dari total 34 ibu hamil, sebagian besar ibu hamil termasuk ke dalam kelompok usia tidak berisiko sebanyak 30 orang dengan persentase 88,2%. Selanjutnya, karakteristik yang kedua yaitu usia kehamilan. Dari total 34 orang ibu hamil yang ada, sebagian besar ibu hamil termasuk ke dalam usia kehamilan trimester 2 sebanyak 13 orang dengan persentase 38,2%. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu jarak kehamilan. Dari total 34 ibu hamil, sebagian besar termasuk memiliki jarak kehamilan tidak berisiko sebanyak 19 orang dengan persentase 55,9%. Untuk karakteristik yang terakhir yaitu paritas. Dari total 34 orang ibu hamil, sebagian besar termasuk memiliki paritas yang tidak berisiko sebanyak 22 orang dengan persentase 64,7%. Selanjutnya untuk kadar hemoglobin. Dari 34 orang ibu hamil, sebagian besar ibu hamil memiliki kadar hemoglobin yang rendah sebanyak 22 orang dengan persentase 64,7%. Anemia dalam kehamilan adalah suatu keadaan di mana menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah eritosit kurang dari 11 gram per desiliter selama kehamilan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Liam dan kawan-kawan pada tahun 2021, di mana mereka mendapatkan hasil yaitu sebanyak 41,82 ibu hamil yang ada di Afrika Timur mengalami anemia selama kehamilan. Selanjutnya yaitu hasil kadar hemoglobin berdasarkan karakteristik dari ibu hamil. Untuk karakteristik yang pertama yaitu usia dari ibu hamil sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang telah tertera pada tabel, ketahui bahwa kadar hemoglobin normal terdapat pada kelompok usia tidak berisiko sebanyak 12 orang dengan persentase 100%, dan untuk yang memiliki kadar hemoglobin rendah yaitu sebanyak 18 orang dengan persentase 81,8%. Sehingga ibu hamil dengan usia tidak berisiko memiliki proporsi kadar hemoglobin normal lebih banyak daripada kadar hemoglobin yang rendah. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Murti dan Malasari pada tahun 2018, di mana mereka mendapatkan hasil yaitu sebanyak 57 responden yang termasuk ke dalam kategori usia tidak berisiko memiliki kadar hemoglobin yang normal.
Yaitu untuk karakteristik yang kedua, yaitu usia kehamilan. Berdasarkan data yang tertera pada tabel, didapatkan hasil bahwa kadar hemoglobin normal pada ibu hamil sebagian besar pada terdua dengan sebanyak 4 orang dengan persentase 33,3%. Untuk kadar hemoglobin yang rendah yaitu sebanyak 9 orang dengan persentase 40,9%. Berdasarkan dari hasil tersebut, proporsi usia kehamilan trimester 2 lebih banyak memiliki kadar hemoglobin yang normal yang rendah daripada kadar hemoglobin yang normal. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Esti pada tahun 2012, di mana didapatkan hasil bahwa ibu hamil yang memiliki usia kehamilan trimester 2 sebanyak 56,2% memiliki kadar hemoglobin yang normal dan 43,8% memiliki kadar hemoglobin yang rendah. Yang ketiga yaitu jarak kehamilan. Berdasarkan dari data yang tertera pada tabel, dapat diketahui bahwa kadar hemoglobin normal ditemukan pada kelompok jarak tidak berisiko sebanyak 6 orang dengan persentase 50%. Untuk kadar hemoglobin yang rendah ditemukan sebanyak 13 orang dengan persentase 59,1%, sehingga proporsi kadar hemoglobin ibu hamil yang memiliki jarak tidak berisiko lebih banyak memiliki kadar hemoglobin yang rendah daripada kadar hemoglobin yang normal. Dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sanjaya, di mana ibu hamil yang tidak memiliki jarak kehamilan atau belum pernah melahirkan memiliki kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter sebanyak 23 orang dengan persentase 34,8%. Dari karakteristik yang terakhir yaitu paritas. Data yang tertera pada tabel yaitu ibu hamil termasuk ke dalam paritas tidak berisiko sebagian besar memiliki kadar hemoglobin yang rendah sebanyak 16 orang dengan persentase 72,7%, dan untuk yang memiliki kadar hemoglobin normal sebanyak 6 orang dengan persentase 50%, sehingga proporsi ibu hamil yang memiliki paritas tidak berisiko sebagian besar memiliki kadar hemoglobin yang rendah daripada yang normal. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Teja dan kawan-kawan pada tahun 2021, di mana didapatkan hasil yaitu ibu hamil yang termasuk ke dalam paritas berisiko memiliki kadar hemoglobin yang rendah sebanyak 46,2%. Kesimpulan yang bisa didapat dari penelitian ini yaitu yang pertama, karakteristik ibu hamil didapatkan sebagian besar memiliki usia tidak berisiko sebanyak 30 orang, memiliki usia kehamilan trimester 2 sebanyak 13 orang, memiliki jarak kehamilan tidak berisiko sebanyak 19 orang, dan paritas tidak berisiko sebanyak 22 orang. Yang kedua yaitu ibu hamil memiliki kadar hemoglobin yang rendah yaitu sebanyak 22 orang dan memiliki kadar hemoglobin normal sebanyak 12 orang. Untuk kesimpulan terakhir yaitu kadar hemoglobin didapatkan pada 22 orang ibu hamil memiliki kadar hemoglobin yang rendah sebagian besar terdapat pada kategori usia tidak berisiko sebanyak 18 orang dengan persentase 81,8%, usia kehamilan trimester 2 sebanyak 9 orang dengan persentase 40,9%, jarak kehamilan tidak berisiko sebanyak 13 orang dengan persentase 59,1%, dan paritas tidak berisiko sebanyak 16 orang dengan persentase 72,7%. Untuk saran di sini ada 2 bagi ibu hamil, yaitu agar melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin secara rutin untuk memantau kondisi tubuh ibu dan janin. Untuk yang memiliki kadar hemoglobin yang rendah, agar tetap rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, melakukan konsultasi ke bidan atau dokter, rutin konsumsi tablet FE, menjaga pola makan agar asupan nutrisi tetap terjaga. Untuk peneliti lain, yaitu penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai data untuk melakukan pengembangan penelitian dengan menambah variabel dan karakteristik lain.